Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lebih dalam dan tajam tentang video. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kecerdasan manusia yang dulu dianggap gaib sekarang ditemukan ilmiahnya. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya tahun ini sudah tahun 2022 ya. Dengan di zaman masa Rasulullah SAW yang sangat-sangat dulu dan sangat lama ya. Yang kehebatan Rasulullah SAW ini banyak dalam Al-Quran ya, dan bukti-bukti ilmiah bahwa Muhammad SAW mendapatkan wahyu ini terbukti ilmiahnya ya. Bahkan oleh Dr. Zakir Naik itu 85% dalam Al-Quran itu terbukti ilmiahnya. Contoh yang di dalam Al-Quran ketika penciptaan manusia di dalam rahim ya, ketika sel telur bertemu dengan sel sperma kemudian membentuk daging, hidup dan lama kemudian menjadi manusia. Itu dijelaskan dalam Al-Quran yang dulu diucapkan oleh Muhammad, dan itu diteliti pada waktu dulu, abad-abad kedokteran mulai muncul, itu terbukti ya. Dan langit ini mengembang ya, dalam Al-Quran itu terbukti ilmiah juga oleh para peneliti, bukan cocok logi ya, tapi terbukti. Bumi itu bundar dalam Al-Quran diibaratkan bumi itu seperti sorban, itu juga terbukti. Gunung warna-warni dalam Al-Quran itu juga terbukti ya. Itu ada kalau tidak salah di Cina ya. Terus dua jenis air yaitu tawar dan asin bertemu ya. Itu juga terbukti. Bahkan ada api di dalam laut, itu terbukti. Yang sudah ditemukan, dan mumi Fir'aun ya dijelaskan dalam Al-Quran itu terbukti, dan Bahtera Nuh itu terbukti, dan sangat banyak hal-hal ilmiah yang bisa kalau bahasa sekarangnya diterawang oleh Muhammad SAW pada zaman dulu dan dibuktikan sampai detik ini ya. Itu dulu yang kita ingatkan kepada teman-teman, bahwa Al-Quran itu banyak bukti-bukti ilmiahnya. Dan 15% itu manusia belum mampu teknologi baik secara kecerdasan menjamah hal-hal ilmiah yang ada dalam Al-Quran ya. Dan tentunya seiring perkembangan tahun 2022 ini mulai ditemukan ilmiah-ilmiah dari sisi psikologi ya, alam bawah sadar, hipnoterapika dan lain-lain ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Yang pernah saya jelaskan, satu maksud yang sama, tapi pendapat dari peneliti ataukah ilmu kedokteran ataukah psikologi menyebutnya masih ilmiah, tapi di dalam sisi Al-Quran disebut metafisika atau gaib. Kita mulai dari misalnya jin ya. Jin, setiap manusia itu lahir dengan korinnya masing-masing, pembisik hal-hal negatif, angkara murka di dalam diri manusia. Begitu pula Muhammad juga memiliki korin ya, tapi sudah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan informasi tentang hal-hal mulia ya kepada Nabi Muhammad. Nah, secara metafisika ataukah secara Al-Quran ataukah hadis, bahwa jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia, bahkan dianggap kafir ya, kecuali nabi-nabi ataukah rasul yang dikehendaki itu bisa melihat jin. Ini sisi Al-Quran dan hadis. Nah, seiring kecerdasan manusia diteliti, dua-duanya maksudnya adalah sama dan benar ya. Boleh mengatakan metafisik karena tidak bisa diraba bentuknya, tidak bisa dilihat zohirnya, tidak bisa dipegang fisiknya, dan secara ilmiah juga benar. Apa itu ya?
itu adalah bisikan di dalam otak kepala manusia, ya. Ini setiap Anda merenung, misalnya Anda mau dokter, atau Anda pejabat, atau Anda seorang medis, atau ahli filsafat, ketika Anda merenung, Anda akan mendengar suara-suara dari bisikan diri Anda yang suaranya sama dengan diri Anda. Nah, bisikan-bisikan misalnya Anda mau melakukan hal buruk, ya, itu selalu berbisik setiap waktu, ya, menginformasikan kepada pikiran kita. Makanya di film-film diibaratkan itu iblis bertanduk, yang sebelah kiri misalnya kalau saya Hamdan membentuk Hamdan, kalau sebelah kanannya malaikat membentuk Hamdan yang berbisik di dalam pikiran manusia. Kalau dalam tasawuf disebut di dalam dada. Nah, korin, ya, secara metafisik itu ketika manusia lahir dia juga ada berbisik kemungkaran. Kalau dikaji secara penelitian psikologi, maka dialah yang disebut yang berbisik angkara murka tersebut. Itu yang disebut korin. Secara ilmiah disebut pikiran manusia yang ada berbisik kejahatan. Nah, kalau sisi Al-Qur'annya disebut korin. Jadi ilmiah dan metafisika ini sama-sama benar. Jangan saling menyalahkan, sama-sama benar. Hanya bahasanya berbisik kemuliaan itu malaikat, yang jin dan malaikat itu tidak bisa dilihat bentuk fisiknya, karena dia di dalam otak manusia. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini ada hal itu. Jadi mau apapun agamanya, mungkin sebutannya berbeda, ya. Dan dalam sisi informasi dari kebenaran itu yang disebut juga dengan yang saya bilang wahyu suci, ya, disebut sang petunjuk, disebut sang sejati, disebut mangku bumi, disebut dengan nurani, disebut dengan bisikan Tuhan, ya. Nah, itu yang disebut malaikat, ya. Itu sebenarnya satu barang yang disebut berbeda-beda, ya. Nah, ada yang menganggap bisikan negatif ini sifat setan, ya. Ada yang menganggap dalam tasawuf itu iblis itu sendiri. Dajjal bahkan ketika dia berkelompok orang-orang yang berpikir negatif, maka dia akan menjadi dajjal besar, yaitu kelompok manusia yang dominan otaknya negatif. Nah, bagaimana kita bisa lihat, ya, hal software tersebut? Jadi tidak mungkin, bahkan orang gila yang mampu melihat pikiran yang berbisik tersebut. Makanya dalam Al-Quran bahkan dinyatakan kafir, karena tidak mungkin bisa dilihat, ya. Itu dari sisi ilmiah dan metafisika. Dua-duanya benar, seiring kecerdasan manusia saja yang mengklasifikasikan itu ilmiah, kekeh ilmiah, dan ada kekeh metafisika. Nah, kita lanjut tentang pertanyaan, apakah ada jin di luar diri? Kalau dalam Al-Quran dia memiliki suku-suku, bangsa-bangsa mirip seperti manusia, ya. Nah, sisi ilmiah saya akan jelaskan. Yang tadi sisi metafisika itu didalil, bahkan dipercaya juga jin. Nah, sisi ilmiah dalam ilmu alam bawah sadar dan critical area, yang saya jelaskan bahwa ada critical area di otak manusia, yaitu alam sadar, yang dominan alam bawah sadar setiap manusia itu yang bekerja, ya, sehingga disebut fenomena gunung es. Dan hampir semua manusia ini yang bekerja adalah alam bawah sadarnya yang dominan, ya. Makanya kenapa orang harus beli jam harga 1 miliar, padahal fungsi sadar jam tersebut adalah melihat waktu. Memang ada secara kualitas, ya, tapi 1 juta saja sudah sangat kuat, ya. Kenapa beli sampai 1 miliar? Ya karena itu adalah permainan alam bawah sadar yang diberikan alasan mungkin karena investasi, karena bisa dijual lebih mahal lagi, tapi tetap fungsi sadar dari jam tersebut adalah melihat waktu, ya, titik. Dan banyak contoh-contohnya, ya. Kenapa harus orang pakai motor Beat, kenapa harus pakai motor Ninja? Karena alam bawah sadar bermain. Padahal fungsi motor itu secara sadar memindahkan dari satu titik ke titik lain, ya. Kalau dari kualitas ada yang harga sedang dan kualitas bagus, ya. Nah, itu juga bermain keegoan. Dan kenapa orang suka warna ungu, kenapa suka baju warna putih, warna merah, itu semua bermain ke alam bawah sadar, ya. Dan banyak contoh-contoh lainnya yang dikaji ini secara ilmiah, dan kita akan jelaskan metafisikanya. Nah, jin
secara metafisika, dia berada di suatu tempat yang tidak bisa dilihat. Nah, kenapa bisa orang melihat pocong, kuntilanak, genderuwo, sundel bolong, dan sebagainya ya? Apakah mereka bohong? Benar mereka ya. Makanya pernah saya bilang ada penelitian ilmiah di Amerika, 100 orang 50 otaknya mistik, 50 otaknya ilmiah. Dia dimasukkan ke tempat angker, 50 orang tersebut tidak melihat apa-apa. Yang dia rasakan hanyalah sesak napas karena kurang udara di tempat lembab yang masuk di bangunan tua. Yang 50 orang yang dominan otaknya metafisik, tabungan alam bawah sadarnya metafisik, senang nonton film horor, film gaib dan sebagainya. Yang dia lihat adalah bentuk bayangan hitam, raksasa hitam, selebatan putih, terbang-terbang, dan berbagai macam hal gaib yang dilihat. Dua-duanya benar, baik ya 50% dengan 50% lagi ya, baik yang ilmiah dan metafisik otaknya yang masuk bangunan tua tersebut. Apa masalahnya ya? Bahwa jin yang mengubah dirinya dan menjelmakan dirinya seperti genderuwo, pocong, kuntilanak yang bisa dilihat manusia, dalam penjelasan Ibnu Abbas bahwa itu dia memiliki kekuatan tertentu dari kalangan jin tertentu, bisa membentuk dirinya sehingga dilihat manusia ya. Nah, itu benar ya. Secara ilmiah kita akan kaji bahwa dari tabungan alam bawah sadar manusia yang saya bilang tadi, dia menyimpan visualisasi. Setiap manusia ini alam bawah sadarnya itu seperti tabungan. Misalnya dari kecil Anda nonton film Mak Lampir, itu menjadi tabungan, tidak akan bisa hilang. Anda menonton film Buntung Kepala, menjadi tabungan. Anda menonton film-film horor ataukah mendengar kejadian-kejadian mistik, semakin menjadi tabungan banyak. Sehingga orang-orang yang melihat hantu sering itu adalah orang yang tabungan hal-hal horor atau metafisik banyak di dalam dirinya. Nah, kapan dia akan muncul? Hebatnya ya, tabungan ini bisa merefleksi menjadi seolah seperti kenyataan. Bahkan orang yang punya tabungan tersebut melihatnya seperti nyata ya. Dia melihat seperti nyata di saat frekuensi manusia tersebut ke frekuensi theta, ataukah frekuensi alam semesta, ataukah frekuensi meditatif, atau ketika fisik manusia tersebut itu lemah atau kurang tidur, maka dia akan seperti realitas, baik itu pocong, kuntilanak dan sebagainya. Makanya setiap manusia itu punya tabungan yang akan melihat jin-jin tersebut. Nah, bagaimana cara tidak bisa melihat jin? Frekuensi diri Anda harus berada pada kondisi disebut frekuensi beta. Ketika saya mengobrol seperti ini disebut frekuensi beta. Ketika Anda nongkrong sama teman Anda berbicara tentang sehari-hari ya, itu beta. Tidak akan bisa melihat visualisasi jin yang keluar dari diri Anda. Jadi sebenarnya jin yang Anda lihat itu adalah visualisasi tabungan dari diri Anda. Itulah alam bawah sadar uniknya ya. Uniknya, anehnya seperti itu. Jadi kalau dibilang itu ilmiah, benar ilmiah, disebut metafisika juga benar ya. Dua-duanya benar, tidak perlu saling kelahi. Hanya kecerdasan manusia ini yang mulai mengkaji ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas ke doa yang sering saya jelaskan ya. Anda berdoa setelah sholat, ataukah Anda meminta kepada Tuhan supaya musibah Anda dihindarkan, ataukah Anda mendapatkan rezeki. Sebenarnya itu sisi metafisika itu gaib ya. Anda meminta kepada Tuhan dan benar Anda rasakan terijabah. Hampir semua manusia, bahkan semua agama sering diijabah doa-doanya. Nah, secara ilmiah pernah saya jelaskan bahwa doa itulah yang saya sebut dengan vibrasi di atas hakul yakin. Ada ilmiahnya. Syaratnya itu adalah dia terijabah ketika Anda kondisi tenang, frekuensi Anda theta, meditatif, baik Anda merenung di bawah pohon, baik Anda lagi meditasi, baik Anda lagi zikir ataukah lagi sholat, dan Anda meminta dengan ketulusan hati setulus-tulusnya, maka Anda yakini dalam hati Anda dalam jangka waktu panjang Anda menjadi hakul yakin dan memancar. Anda punya frekuensi keyakinan itu ke alam semesta, dan fisik Anda pun tergerak oleh apa yang Anda yakini dalam belief system yang Anda yakini tersebut, sehingga menjadi kenyataan. Bahkan meskipun badan Anda tidak bergerak, alam ini ternyata miniaturnya adalah kita. Bisa kita saling terkait dalam law of attraction.
sehingga alam menggerakkan apa yang Anda inginkan sehingga terijabah. Nah, itu ilmiahnya dari doa, law of attraction ataukah hukum vibrasi. Makanya dalam kitab vibrasi itu, life is vibration game. Hidup adalah permainan vibrasi. Nah, kita menuju lagi ke pelet ya. Apakah pelet itu ada? Ada ya. Ataukah disebut ilmu pengasihan? Secara metafisika ya, ilmu pengasihan ini pun dijelaskan. Misalnya sisi Al-Quran itu ada dalam doa-doa yang dari Al-Quran, misalnya seperti doa surah Yusuf, ataukah kiai-kiai Anda memberikan amalan-amalan supaya hidup Anda, rezeki Anda lebih lancar. Itu sering bahkan diberikan amalan puluhan ribu zikir. Itu tidak ada salahnya ya, bukan penipuan. Bahkan kiai-kiai ya membolehkan hal itu ya, doa-doa yang diamalkan. Apakah bisa terjadi? Bisa ya. Itu juga menuju, saya bilang tadi, law of attraction ataukah hukum vibrasi. Nah, pelet itu kan istilah nama, sebenarnya pengasihan sama ya. Nah, cara bekerja pengasihan ataukah pelet tersebut pun dari 12 hukum alam semesta, bahwa kita dengan manusia ini semuanya, apalagi yang kita kenal, kita memiliki keterikatan. Ternyata di ruang hampa di alam semesta ini ya, di ruang tertentu, dimensi tertentu, kita terikat satu sama lain. Makanya orang yang dikenal itu ada yang disebut dengan ilmu kontak secara gaib. Itu ada penjelasannya. Misalnya keluarga Anda tiba-tiba kena musibah ya, tabrakan misalnya, tapi Anda lihat foto jatuh ya, sebagai informasi dari alam semesta. Bahkan sebelum besoknya Anda punya keluarga itu kena musibah, hari sebelumnya Anda merasakan sesuatu seperti informasi ya, ataukah Anda mungkin tidak tenang, Anda merasakan hal-hal aneh, tapi besoknya ternyata keluarga Anda yang kena musibah. Saya yakin hampir semua Anda pernah merasakan. Nah, itu yang disebut kontak gaib. Apakah itu benar secara metafisik? Benar. Secara ilmiah juga benar. Secara ilmiahnya bahwa di fisika kuantum kita terikat satu sama lain. Apalagi orang yang sudah pernah bersama kita dan ada hubungan psikologi atau hubungan emosional, itu kita bisa terkontak satu sama lain. Nah, ketika Anda melakukan amalan-amalan yang sangat banyak sehingga Anda menuju frekuensi tertentu, maka efek yang Anda sering rasakan keseharian ataukah di saat itu, Anda bisa terhubung dengan orang-orang di alam semesta ini yang Anda memiliki frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama adalah cara berpikir Anda sama. Misalnya hari ini Anda mengupload tentang sesuatu hal, dia juga meskipun Anda tidak kenal, tapi Anda suka menonton, jarak 3 hari dia juga mengupload tema yang sama ya. Nah, itu kemampuan menuju keterikatan yang saya bilang tadi dalam 12 hukum alam semesta. Mungkin Anda sering menonton sebuah tayangan misalnya di YouTube, wah ini dia bahas ini, ternyata kemarin Anda sudah bahas. Nah, besoknya Anda bahas ini, dia juga bahas itu, atau sebaliknya ya. Nah, itu Anda memiliki frekuensi yang sama ya, bahwa kita terikat satu sama lain dalam frekuensi tertentu ya, makanya disebut satu frekuensi. Nah, kalau astral projection itu sudah diteliti oleh para peneliti juga ya. Biasanya yang kita lihat yang terjadi itu ketika seseorang memiliki sakit komplikasi ya. Termasuk saya punya beberapa teman ya. Ada yang dari kecil dia melihat dirinya tidur ya. Itu yang disebut astral projection ya. Itu sudah diteliti juga, Anda bisa pelajari lebih dalam. Nah, ada juga orang yang kena penyakit komplikasi ya, ketika dia berobat di ruang ICU, dia melihat dirinya dijenguk oleh ibu kandungnya, oleh saudaranya ya. Dia melihat fisik dirinya itu yang lagi diinfus, di ambang-ambang kematian, dan kembali lagi dan hidup lagi ya. Itu fenomena itu banyak terjadi, itu yang disebut astral projection. Ada yang secara sengaja dengan melakukan ritual zikir-zikir, ada juga yang tidak disengaja. Misalnya dari kecil, misalnya dia sudah melihat dirinya fisiknya tidur, ataukah ketika dia kena penyakit komplikasi tertentu, ataukah fenomena sebelum dia kematian ya. Nah, kita menuju ke santet misalnya. Santet itu kan istilah ya. Sebenarnya santet itu ilmiahnya sudah sering saya jelaskan di video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Nah, santet itu adalah jebakan psikologi ya.
yang tentunya secara ilmiah ketika seseorang itu meyakini dirinya kena santet ataukah kena sihir oleh ulah-ulah jin, ataukah dia diteror dengan alat-alat santet ataukah seperti tanah kuburan yang menciptakan belief system negatif, dia percaya itu ya dengan sepenuh hati dan hakul yakin, sehingga menuju vibrasi ya, sehingga dia menggerakkan semesta ini. Karena negatif yang Anda kirim, maka negatif juga akan bergerak, sehingga kehidupannya menjadi sial, benar sial, karena dia meyakini hal-hal negatif. Misalnya contoh mudah, teknik menginformasikan seperti COVID ya. Sebenarnya ada ilmu santet di COVID tersebut ya, kalau secara metafisika. Dia membrainwash otak kita ya, dari segala sisi, baik dari kenyataan, dari TV, Anda mau ke mall harus melakukan vaksin, Anda di perjalanan harus melakukan vaksin, terus tetangga-tetangga Anda diidentifikasi COVID ya. Semua di mana Anda memandang, Anda dipush dengan informasi COVID tersebut. Memang ada COVID, tapi mungkin tidak sekejam itu ya. Mungkin banyak penyakit yang lebih kejam, tapi diekspos. Cara mengekspos COVID inilah dari berbagai sisi yang membuat ketakutan, hakul yakin ketakutannya ini, sehingga pikirannya dan sel darah putihnya melemah, sehingga dia penyakit mudah datang. Nah, itu sebenarnya santet secara ilmiah. Fenomena COVID ini mungkin banyak penyakit lebih seram, tapi ketika dia dipublikasi dari segala penjuru di dunia ini, maka menciptakan ketakutan yang luar biasa menakutkan. Nah, itu contoh cara kerja santet. Makanya yang saya bilang di video-video sebelumnya, caranya itu jangan terlalu peduli tentang hal itu meskipun ada, sehingga ketika Anda menjauhkan fokus dari hal itu, Anda tidak akan kena hal-hal seperti santet dan sihir tersebut ya. Nah, itu fenomena-fenomenanya. Nah, kenapa orang menggunakan tanah kuburan, tali pocong? Itu sebenarnya adalah tujuan untuk membuat hakul yakin si pelaku ini mendoakan hakul yakin sehingga tembus menuju target. Itu dalam fisika kuantum itu bisa terjadi ya. Tingkat keyakinannya dia dapat dengan mencari tali pocong, tanah kuburan, ataukah ini itu dan sebagainya. Itu untuk tingkat keyakinan si pengirim sihir ataukah santet tersebut. Nah, ilmiahnya adalah jebakan belief system yang Anda yakini pada diri Anda. Nah, orang dikenai dengan teror-teror ataukah dengan apa kesimpulan dari misalnya paranormal mengatakan kamu kena santet. Dengan paranormal tersebut sudah terkenal, sehingga dia meyakini, hakul yakin, maka terkenalah dia jebakan santet tersebut. Itu adalah jebakan permainan psikologi secara ilmiahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi seiring waktu kecerdasan manusia, dulu hipnoterapika itu orang bingung mau menyebutnya apa di zaman Rasulullah ya. Ilmu mungkinkah bisa ilmu gaib? Bisa saja, karena bentuk fisiknya tidak bisa dipegang. Tapi menuju tahun terus menerus, sehingga ditemukan ilmunya hipnoterapika. Misalnya membuat rasa rokok yang seperti rokok menjadi rasa stroberi, atau air putih biasa menjadi rasa air coklat. Itu bisa, karena setelah kecerdasan manusia meningkat, alam bawah sadar ternyata bisa mengulangi rasa yang sudah dia rasakan ya. Nah, mudah-mudahan Anda paham. Makanya saya bilang, dulu ilmu hipnoterapika yang mementalkan lawan, yang disebut ilmu laduni, orang bingung namanya apa ya. Nah, seiring kemajuan teknologi kecerdasan manusia, ternyata itu adalah ilmu hipnoterapika yang membuat si murid percaya buta kepada sang guru, sehingga menciptakan belief system, sehingga ketika dipental dia memental. Nah, jadi dua-duanya benar ya. Dulu orang tidak tahu nyebutnya apa. Nah, mudah-mudahan Anda paham ya video penjelasan pada kesempatan kali ini. Nah, apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan sebenarnya banyak hal yang dulu dianggap gaib, sekarang ditemukan ilmiahnya, dan dua-duanya benar. Saya mengatakan dua-duanya benar ya, bukan salah satu salah, hanya cara pandang saja. Nah, seperti itu ya. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya.
Dan Anda bisa kunjungi second channel saya di Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel keempat itu Maniak Bacan yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.